Saya ucapkan selamat datang kepada para peserta seminar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Masdar Hilmi, SAG MA PhD selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kunawi Bashir, MAG selaku Dekan Fakultas Usuluddin dan Filsafat. Yang terhormat Bapak Dr. Gozi LCM PhilI selaku Kepala Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi. Dan yang terhormat Bapak Ibu peserta seminar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini meski dilakukan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Pada hari ini, tanggal 19 April 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara seminar yang bertemakan bagaimana menjaga dan merawat kesehatan psikis secara holistik. Perkenalkan, saya Himatul Ilya akan bertindak sebagai MC pada acara pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan acara berikut ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, penutup. Memasuki acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Ampel Surabaya. Para hadirin dimohon duduk dengan tenang. Terima kasih kami ucapkan. Acara selanjutnya, sambutan. Sambutan akan disampaikan Bapak Dr. Gozi LCM PhilI selaku Kepala Program Studi Tasawuf dan Psikoterapi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Kepada Saudara Ahmad Habib dipersilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Angelin Berlian Irawan selaku moderator pada pagi hari ini. Kepada Saudari Angelin dipersilahkan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, Saudara sekalian? Baik? Alhamdulillah, senang sekali. Perkenalkan, saya Angelin Berlian Irawan yang akan memandu acara pada kesempatan pagi hari ini yang bertemakan bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan psikis secara holistik. Manusia memiliki 4 dimensi, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Holistik memiliki arti menyeluruh dalam membangun kehidupan manusia secara utuh, sehat, dan seimbang. Karena tubuh manusia merupakan keterpaduan sistem yang sangat kompleks dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Dalam praktik sehari-hari, klinisi masih banyak yang belum memandang kesehatan dan gangguan jiwa secara holistik. Selama ini, intervensi yang dipakai hanya dari satu sudut pandang saja, sehingga intervensi psikologis belum dimanfaatkan secara optimal. Saya berharap kedepannya kita dapat melihat kesehatan dan gangguan jiwa secara holistik.
yang akan dibahas oleh narasumber kita, yakni Lina Fastina. Baiklah, narasumber sudah hadir bersama kita semua. Nanti akan ada 3 sesi. Di sesi pertama, narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 20 menit. Selama pembicara menyampaikan materinya, peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Setelah narasumber menyampaikan materinya, akan ada sesi diskusi dan tanya jawab dengan para peserta. Kemudian sebagai sesi pamungkas, ada tanggapan dari penyelaras. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kak Lina Fastina untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi seminar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Herliana selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking, dan Ibu atau Bapak dan saudara-saudari yang telah hadir pada seminar hari ini. Sebagaimana yang sudah ada di PPT, menjaga dan merawat kesehatan mental secara holistik gitu ya. Apa itu kesehatan mental gitu ya? Kesehatan mental adalah bagian dari kesehatan yang tidak bisa dilepaskan gitu ya. Sehat secara mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO ya dalam kurung, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri, yang artinya mereka dapat mengatasi tekanan hidup dengan normal dan dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya gitu ya. Untuk seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan positif dengan orang lain gitu. Ada pula sebaliknya gitu ya. Untuk orang yang kesehatan mentalnya terganggu, dia akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk gitu ya. Dengan banyaknya tuntunan dalam kehidupan yang disertai tekanan, tidaklah heran seseorang akan mudah merasa tertekan, stres, depresi gitu ya. Maka itu mengakibatkan mentalnya terganggu gitu biasanya. Dan biasanya itu yang sering itu kayak masalah karir, bisnis, asmara, keluarga, hingga macet pun kadang itu bisa mengganggu mental juga ya. Kayak kestabilan mental itu kayak gimana ya, emosi itu kadang tinggi kalau udah kena macet gitu ya. Terus ada kondisi mental yang terganggu jika berlangsung dalam periode waktu yang terus menerus dan signifikan, sangat memungkinkan akan mengubah karakter seseorang secara perlahan menjadi negatif loh teman-teman. Ada berbagai cara mudah menurut para psikolog hingga instruktur kesehatan yang banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di tempat kerja gitu ya. Di antaranya yakni jujur teman-teman. Jujur menjadi pondasi utama gitu ya. Karena dengan kejujuran ini kita dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam berinteraksi dengan orang lain, yakni selalu dimulai dari diri sendiri gitu ya. Karena gini, saat seseorang berbohong ya kan, perlahan ia akan merusak stabilitas emosinya dirinya sendiri dan membentuk sebuah pola mental yang sakit gitu. Jadi kalau numpuk kebohongan itu jadi makin gak sehat gitu. Paham gak sih maksud saya? Oke? Yakni menyapa orang. Memang kelihatannya sepele teman-teman, menyapa orang, karena dengan menyapa orang kita dapat menyalurkan energi positif gitu ya kan. Selain itu kita juga dapat meningkatkan rasa percaya diri kita gitu ya, yakni dengan senyum ya kan. Meski terdengar ya kayak tadi ya sepele ya, kayak menyapa orang gitu ya, akan tetapi senyuman ini kita dapat menyalurkan hal positif, energi positif kepada orang lain gitu ya kan. Jadi
kalau bisa senyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri ya, bahaya gitu. Oke. Yang keempat yakni dengan berolahraga gitu ya. Dengan berolahraga jadi hidup kalian kayak lebih sehat gitu ya kan. Selain itu nanti hasilnya ini akan mempengaruhi performa kerja kalian gitu. Kelima yakni bersyukur ya kan. Manusia ini diciptakan sebagai sosok penuh keluh kesah, ya enggak sih? Apa dikit keluh kesah, wajar ya. Bila ditimpa musibah selalu mengeluh, bosan dan rutinitas mengeluh, melihat kehidupan orang lain yang lebih enak juga mengeluh kadang ya kan. Kok enak ya gitu nah. Pokoknya manusia ini tempatnya mengeluh gitu ya, keluh kesah gitu ya. Terus sejatinya mengeluh ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun gitu ya. Justru mengeluh ini dapat membuat pikiran semakin stres gitu, depresi. Mulai dari sekarang cobalah melatih diri kalian untuk mengucapkan syukur ya kan. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh jika gemar bersyukur gitu teman-teman. Di antaranya hati menjadi tentram, jadi tenang gitu ya kan kalau kita bersyukur. Nah, dan kita harus memahami juga bahwa tidak ada yang sempurna di kehidupan ini. Jadi berhentilah mengeluh dan seringlah mengucapkan syukur. Yang keenam yakni memotivasi diri. Cara memelihara kesehatan jiwa berikutnya adalah dengan memotivasi diri gitu ya. Dalam hidup ini ada kalanya kita kadang merasa bosan dengan rutinitas kita yang berlangsung secara berulang-ulang kayak ya gitu-gitu aja gitu ya kan. Mungkin kita butuh motivasi diri gitu ya kan teman-teman. Dengan bisa dengan cara untuk mengurangi perasaan jenuh ini. Misalnya dengan menetapkan gitu ya tujuan yang ingin dicapai untuk masa yang akan datang gitu ya. Misalnya saya ingin mencapai tujuan misalnya sukses di umur sekian atau gimana gitu ya kan banyak mungkin keinginan kalian dan seperti itu. Dan sering-sering kayak mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain gitu, dan juga sering mendengarkan apa nih motivasi-motivasi yang ada di sosial media kan banyak sih teman-teman. 7 yakni dengan tidur yang cukup ya teman-teman. Kadang kurang tidur itu menyebabkan dampak yang buruk bagi tubuh kita ya kan. Tak hanya mengganggu proses metabolisme tapi juga menyebabkan emosional dan psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental gitu teman-teman. Jadi kadang kalau kurang tidur itu kayak mudah marah kadang ya kan, karena kurang tidur gitu. Oke. Ya nih Anda bisa berkonsultasi dengan ahli terapi teman-teman. Jika misal Anda merasa sudah terlalu tertekan dan tidak sanggup menanggungnya lagi ya, udah di titik terendah gitu ya, Anda bisa coba berkonsultasi kepada ahlinya gitu ya. Tambah lagi teman-teman, jadi ada 9 ya, tapi yang ini belum tercantum di PPT. Oke. Bisa kalian meminta bantuan kepada orang lain atau yang dipercaya, misalnya cerita kepada orang yang dipercaya seperti teman kalian, guru kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, terserah siapa aja yang menurut kalian tuh percaya gitu ya. Jadi kalian bisa cerita masalah agar apa, terkadang dengan bercerita ya kan kita bisa plong gitu, setelah cerita itu kayak udah plong, kayak gak ada beban lagi di hati gitu loh teman-teman. Jadi bisa cerita dengan orang yang kalian percaya. Yang ke-10 ini mungkin juga tidak ada di PPT ya, dan kalian juga perlu mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Sering-sering beribadah itu juga mempengaruhi. Oke. Sekian, apa mungkin ada yang mau bertanya? Kak, saya mau tanya, mengapa sih kita harus menjaga kesehatan mental? Baik, terima kasih atas pertanyaannya tadi. Mengapa kita harus menjaga kesehatan mental? Yakni karena kesehatan mental yang baik ini mampu menciptakan pandangan yang positif gitu ya, baik untuk diri kita sendiri maupun pada orang lain gitu. Karena kesehatan mental ini berkaitan dengan kesehatan fisik. Seseorang dengan mental yang sehat, yakni dia lebih mampu untuk sembuh dari penyakit. Begitu ya.
Oke, terima kasih. Naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, rangkaian acara pada pagi hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapat pengalaman berharga dari materi yang telah diberikan oleh Kak Lina selaku narasumber. Mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kalau boleh kita simpulkan, perlunya adaptasi dari tekanan-tekanan sehingga stres bisa dikelola. Jika tidak bisa dikelola, seseorang mungkin bisa mengalami gangguan kesehatan mental jangka panjang. Anda juga diingatkan untuk tidak melupakan kesehatan secara sosial. Orang yang memiliki relasi sosial cenderung memiliki umur yang lebih panjang, terlebih di masa pandemi, di mana menjadi relasi dengan orang-orang terdekat mengambil peran penting untuk menjaga diri tetap positif. Baik itu kesehatan mental, fisik, dan sosial saling berhubungan satu sama lain. Saat salah satu di antaranya tak terjaga dengan baik, dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada MC, narasumber, atas waktunya. Saya Angelin Berlian Irawan, pamit undur diri. Acara saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.